Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Terpujilah Kristus. Dalam kunjungannya kepada Elizabeth, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulanglah ke rumahnya. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi, adapun judul renungan harian kita hari ini, Tuhan dimuliakan melalui cara hidup yang penuh dengan cinta kasih. Memuliakan Tuhan adalah ungkapan iman karena kesadaran berdasarkan pengalaman bahwa Tuhan itu baik adanya. Memuliakan Tuhan tentu bukan hanya terbatas pada segi ritual peribadatan semata, melainkan lebih dari itu adalah tindakan nyata dalam keseharian hidup kita. Hari ini, Maria dengan penuh iman mengungkapkan nada pujiannya bagi Allah. "Aku memuliakan Tuhan." Namun nada pujian Maria tidak berhenti hanya pada ungkapan di bibir saja, melainkan terus berlanjut secara konsisten dalam keseluruhan hidup Maria yang benar-benar menunjukkan itu dalam praktek keseharian hidupnya. Seorang pujangga gereja pernah mengatakan, memuliakan Tuhan berarti manusia hidup secara penuh. Artinya, manusia benar-benar menjadi orang baik
dalam praktik hidup sehari-hari. Karena dengan praktik hidup yang baik sebagai seorang beriman Kristiani, orang lain dapat melihat dalam dirinya orang ini benar adanya. Dia benar-benar menampakkan identitas Tuhannya yang maha baik itu. Memuliakan Tuhan dalam keseharian hidup kita nyata dengan mempraktikkan perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan penuh dengan kasih sayang. Itulah yang benar-benar menjadi praktik ritual keseharian yang nyata. Tuhan menginginkan kita melakukan secara konsisten setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketahuilah kita dapat memuliakan Tuhan di segala tempat. Tidak hanya di dalam ruang gereja saja Tuhan dimuliakan. Tuhan juga dimuliakan di rumah, di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita masing-masing, di lingkungan sekolah, dan di mana saja kita berada dan berkarya. Satu hal penting yang harus kita ingat dan pahami, yaitu tidak cukuplah memuliakan Tuhan di bibir saja. Kita juga perlu memuliakan Tuhan dalam perbuatan dan karya kita secara nyata ketika mengasihi sesama kita yang menderita dan yang susah dan yang membutuhkan. Ketika kita peduli dengan sesama yang memerlukan pertolongan kita. Jika semua itu kita amalkan, yakinlah bahwa kita sedang memuliakan Tuhan dalam kenyataan hidup kita. Jadi, marilah kita berupaya untuk berbuat baik terhadap siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini, terutama yang menderita dan yang membutuhkan, supaya Tuhan benar-benar dimuliakan. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.